Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat-sobat semuanya? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat jasmani dan rohani. Oke, kami akan lanjutkan cerita. Bab 1261. Baiklah, Yuruo, biarkan sekelompok lelaki tua itu menangis, ayo bermain di tempat lain. Tang Zichen membawa Yuo pergi, meninggalkan sekelompok lelaki tua itu untuk meneriakkan leluhur Yu di aula utama. Tang Zichen membawa Yuruo ke sebuah paviliun yang tenang. Hati Yuruo sedikit terguncang ketika Tang Zichen menekan Yuruo ke pilar dan menciumnya sembarangan sampai dia melepaskannya setelah 15 atau 16 menit. Meskipun dia berkata di bibirnya bahwa dia tidak berharap mendapatkan Tang Zichen, tetapi sekarang dia benar-benar mendapatkannya. Dia berhati-hati untuk merawatnya karena takut kehilangannya, dan bahkan yayasan leluhurnya dapat digunakan sebagai mas kawin. Meskipun ini adalah tindakan kekalahan bagi leluhurnya, bagi Tang Zichen ini adalah seorang wanita yang bersedia mengorbankan segalanya untuknya. Tang Zichen menatap mata Yuruo dan berkata dengan penuh kasih sayang, "Terima kasih, Yuruo. Kakak Win, aku rela menyerahkan segalanya untukmu." Konyol, hehehe. Yuruo tersenyum dan membenamkan kepalanya di tubuh Tang Zichen dengan kasih sayang yang dalam, dan dengan beberapa kata manis, dia melupakan semuanya lagi. Setelah itu, Tang Zichen dan Mu tinggal di Lembah 100 Bunga. Mu mengurus sendiri reorganisasi murid Lembah 100 Bunga, dan Xiao Hei kembali ke gerbang tak berujung untuk melaporkan bahwa gerbang tak berujung siap dipindahkan. Tang Zichen, di sisi lain, melemparkan segalanya ke Mu Yihao untuk ditangani. Dia dan Yuruo menikmati waktu sendirian sebelum gerbang tak berujung benar-benar menetap di Hundred Blossom Valley. Tang Zichen pertama-tama harus menstabilkan Yuruo kalau dia tiba-tiba mengingkari. Jadi Tang Zichen bersamanya setiap saat, sementara Yuruo menikmati kelembutan Tang Zichen. Sudah memoles segalanya, dasar leluhur apa, mungkin juga bahagia dengan kekasihnya untuk satu malam. 3 hari kemudian, di belakang Lembah 100 Bunga, lautan bunga yang tenang. Di tengah lautan bunga berwarna-warni yang luas ada gugusan bunga yang bergetar. Di bawah bunga seolah-olah seseorang sedang melakukan sesuatu. Beberapa menit kemudian, Tang Zichen dan Yuruo di gugusan bunga itu untuk melihat ke atas. Tang Zichen menghela napas dalam-dalam dan tertawa, lalu berbaring kembali di antara bunga-bunga itu. Wajah Yuruo memerah karena rasa malu yang tak terbatas. Hari-hari ini, Yuruo hampir menebus semua hasrat yang hilang selama bertahun-tahun. Semakin Anda tidak dapat meninggalkan Tang Zichen. Untuk waktu yang lama, Yuruo berbaring di atas tubuh Tang Zichen dan bertanya kepada Nan, "Setelah kita seperti ini, apakah aku akan melahirkan seorang anak?" "Tentu. Jadi, kapan?" "Aku tidak tahu tentang itu, mari kita lihat apakah itu menjadi hit atau tidak." Pukulan. "Oh, sulit untuk dijelaskan, tapi suatu hari kamu akan hamil." "Baiklah, Yuruo, ayo kembali ke Lembah 100 Bunga dan lihat bagaimana keadaan Muyong." "Bagus." Tang Zichen dan Yuruo kembali ke Lembah 100 Bunga. "Paman Yuyao, bagaimana masalah reformasi identitas murid Hundred Blossom Valley ditangani?" "Jangan khawatir, itu akan segera ditangani." Lawannya kuat pada awalnya, tetapi setelah persuasi saya, hampir tidak ada lawan sekarang. Bahkan selusin asisten tetua Lembah Bunga 100 sebagian besar bersedia untuk terus menunda Endeles gerbang. "Baiklah, kerja keras, Paman Izzy." "Haha, tetap temani wanitamu, kamu tidak perlu khawatir tentang hal-hal ini." "Tentu saja, aku telah menemaninya dengan baik beberapa hari terakhir ini." "Kamu nak Cleopatra benar-benar baik. Aku benar-benar tidak tahu apakah kamu seorang biarawan di kehidupan terakhirmu." "Kamu adalah biarawan itu." Tang Zichen dan Muyong sedikit menggoda, lalu kembali ke kamar kerja Yuruo untuk menemukannya. Dan saat ini, di gerbang tak berujung, hal itu juga dilakukan. Setelah bersiap untuk migrasi, puluhan ribu murid gerbang tak berujung mengevakuasi pulau dengan tertib sebelum mendarat dan menuju Lembah 100 Bunga.
Sekitar sebulan kemudian, pasukan gerbang tak berujung berhasil bermigrasi ke gerbang 100 bunga puluhan ribu pria dan kuda, seperti tentara. Hundred Blossom Valley telah melakukan pekerjaan yang baik untuk menerima dan menetap, dan Hundred Blossom Valley bahkan telah membangun banyak rumah baru di gunung lain sebagai persiapan untuk kedatangan Endless Gate. Dengan cara ini, butuh lebih dari sebulan sebelum dan sesudah pekerjaan relokasi gerbang tak berujung selesai sepenuhnya. Sejak itu, gerbang tak berujung mulai secara resmi menetap di lembah 100 bunga. Tang Zichen juga mengirimkan berbagai macam stiker Jianghu, mengundang seluruh sekte Jianghu, termasuk sekte iblis untuk menghadiri upacara pembukaan gerbang tak berujung bulan depan. Karena kemasyhuran Tang Zichen, banyak orang datang untuk merayakan upacara pembukaan, bahkan Pak Tua Bertulang dan Wang Rufang. Setelah upacara pembukaan, gerbang tak berujung dianggap sepenuhnya diakui oleh seluruh Jianghu. Gerbang tak berujung adalah pemandangan yang sedang naik daun saat ini, dan setiap hari ada orang yang datang untuk menyembah gerbang tak berujung, dan gerbang tak berujung memutuskan untuk menerima mereka atau tidak berdasarkan bakat dan akar mereka. Gerbang tak berujung sepenuhnya berada di jalur yang teratur, dan tidak lagi membutuhkan Tang Zichen untuk menangani masalah apapun secara pribadi. Selain menemani para wanitanya, Tang Zichen menghabiskan sisa waktunya setiap hari berkultivasi seni bela diri di belakang gunung, berharap untuk melangkah ke kesempurnaan agung alam leluhur secepat mungkin. Dalam sekejap mata, 3 tahun lagi berlalu, dan Tang Zichen sudah berusia 55 tahun. Pada hari ini, Tang Zichen mengetahui sebuah berita di pagi hari. "Fenger, Si Sun, ada apa?" Tang Zichen berkata sambil berlatih seni bela diri. "Fenger, berhenti berlatih, berhenti." Tang Zichen berhenti berlatih seni bela dirinya. "Fenger, kabar baik, Reyer, dia hamil." "Apa?" Tang Zichen sangat terkejut hingga pedang di tangannya jatuh ke tanah. Sangat sulit bagi Tang Zichen untuk memiliki anak sekarang, dia sudah mulai mempersiapkannya 5 atau 6 tahun yang lalu, begitu banyak wanita, dan setelah beberapa tahun belum ada dari mereka yang hamil. Tang Zichen dapat mengerti, semakin kuat mereka, semakin kecil kemungkinan mereka memiliki keturunan. Ini mungkin hukum kehidupan. Tapi hari ini, tiba-tiba diketahui bahwa adik perempuan sedang hamil. "Kakak senior, kamu bercanda," kata Tang Zichen dengan heran. "Fenger, bagaimana Si Sun yang bisa bercanda denganmu? Aku baru tahu bahwa Reyer hamil sekitar sebulan." "Ah, hahaha, hahaha." Tang Zichen tertawa terbahak-bahak dan segera bergegas pulang. Istri. Tang Zichen bergegas ke kamar Reikin. Suami. Nimfo. Tang Zichen memeluk adik perempuannya dengan erat dan mengangkatnya dan memutarnya beberapa kali. Su Meiqian dan Li Xuaner juga ada di dalam ruangan. Su Meiqian berkata, "Tang Zichen, hati-hati." Tang Zichen menurunkan adik perempuannya dengan panik dan dengan senang hati mencium keningnya. Kegembiraannya tidak terekspresikan. Hanya, Su Meiqian, Li Xuaner, Liu Xiangyun dan yang lainnya sangat iri, betapa mereka juga merindukan suatu hari untuk melahirkan anak laki-laki dan perempuan untuk Tang Zichen, tetapi tidak ada reaksi setelah bertahun-tahun. Sebaliknya, Qin Ren, yang mengandung begitu cepat, tidak tahu apakah itu laki-laki atau perempuan. "Suamiku, kamu tahu itu," kata Qin Ren dengan malu-malu dan bahagia, menundukkan kepalanya. "Bibi baru saja pergi untuk memberitahuku, Reyer, kamu sangat baik, hahaha, aku Wind Lightning, aku akan menjadi seorang ayah, hahaha," teriak Tang Zichen. Setelah kegembiraan Tang Zichen, dia tiba-tiba melihat Su Meiqian, Li Xuaner, Liu Xiangyun, Sang Guan Rou dan yang lainnya dengan sedikit kehilangan di wajah mereka. Tang Zichen melepaskan Qin Ren, mungkin dia terlalu bersemangat sekarang, jadi mereka pasti merasa tersesat di dalam. Sebaliknya, juga sebagai wanita Tang Zichen, Qin Ren adalah pemenangnya, tidak hanya dengan Tang Zichen yang secara terbuka mengadakan pernikahan, sekarang juga hamil.
Tetapi mereka telah bersama Tang Zichen selama beberapa dekade dan bahkan belum menikah, jadi wajar saja bahwa mereka tersesat. Tentu saja, mereka juga benar-benar bahagia untuk Tang Zichen di dalam. Tang Zichen melihat ke kamar Su Meiqian, Qi Sueyun, Sangguan Rou, Li Xuaner, Liu Xiangyun, dan Yuruo, dan berkata, anak yang lahir dari Qin Ren juga anakmu, dan ketika dia besar nanti di masa depan, dia secara alami akan memanggilmu ibu, ibu kedua, ibu ketiga, ibu keempat, ibu kelima, ibu keenam, disebut begitu. Sangguan Zuo, Zichen, apa maksudmu berkata begitu? Buat kami cemburu seperti kami tidak, kamu terlalu banyak berpikir. Oh, aku khawatir kalian merasa tidak enak, selama ini aku terlalu sibuk, aku sangat fokus pada seni bela diri. Sekarang gerbang tanpa akhir juga berada di jalurnya, Qin Ren juga hamil, dan aku masih berutang kalian pernikahan. Mata Liu Xiangyun dan yang lainnya memerah, bukan karena mereka berutang pernikahan, tetapi mereka memikirkan kerabat mereka di dunia lain. Sudah 5 tahun sejak mereka berkedip ke dunia ini, dan kepulangan tidak ada harapan. Tang Zichen menambahkan, bertahun-tahun ini alasan mengapa saya belum mengadakan pernikahan dengan kalian adalah karena masih ada seseorang di hati saya, dia adalah Mu Qianji. Saya awalnya ingin mengadakan pernikahan setelah saya menemukannya. Tapi sekarang sepertinya ini bukan hanya masalah 1 atau 2 hari, dan bahkan mungkin tidak mungkin menemukannya seumur hidup. Aku tidak bisa terus membiarkan kalian menggantung seperti ini. Jadi bagaimana dengan ini? Sebelum Reikin melahirkan kepada seorang anak, saya akan secara resmi mengadakan pernikahan dengan kalian semua, satu persatu. Su Meiqian berkata, mengapa kita tidak melakukannya bersama, satu persatu? Aku akan melakukannya satu persatu untuk memberikan keadilan bagimu, jadi aku akan melakukannya sesuai urutan selesai denganku. Bulan depan aku akan mengadakan pernikahan dengan Xuaner, lalu bulan depan saya akan mengadakan pernikahan dengan Xiangyun, lalu bulan depan saya akan mengadakan pernikahan dengan Meiqian, lalu bulan depan saya akan mengadakan pernikahan dengan Sangguan Rou, lalu bulan depan saya akan mengadakan pernikahan dengan Qi Sueyun, dan terakhir saya akan mengadakan pernikahan dengan Yuruo. Bagaimana perasaan kalian tentang mengadakan satu pernikahan besar sebulan? Li Xuaner berkata, saya tidak punya masalah dengan itu, tapi saya ingin Meiqian dan saya mengganti pesanan. Mengapa? Meiqian beberapa tahun lebih tua dari kita dan tidak boleh berada di garis belakang, atau setidaknya rumah kedua. Bagus. Tang Zichen langsung setuju. Kamar pertama adik perempuan, kamar kedua Su Meiqian, kamar ketiga Liu Xiangyun, kamar keempat Li Xuaner, kamar kelima Sangguan Rou, kamar keenam Qi Sueyun, dan kamar ketujuh Yuruo. Tang Zichen akan memiliki 7 istri. Pada saat itu, Su Meiqian tiba-tiba berkata, Zichen, bagaimana dengan Xiao Meng? Kamu tidak pernah menyebut-nyebutnya selama ini, dia telah mengikuti kita selama beberapa dekade, dia juga meninggalkan anggota keluarganya dan mengikutimu ke dunia ini, dia tidak pantas diperlakukan seperti itu, kamu harus tahu bahwa Xiao Meng selalu menyukaimu. Liu Xiangyun berkata, ya, Yuo diam-diam menunggumu selama bertahun-tahun, lalu kamu menikah dengan Yuruo, tetapi Xiao Meng juga diam-diam menyukaimu selama bertahun-tahun, mengapa Xiao Meng tidak diperlakukan seperti ini? Bagaimanapun, kamu memiliki 7 rumah, dan kamu aku tidak takut 1 rumah lagi, atau aku merasa tidak adil untuk Xiao Meng. Li Xuaner, ya, Zichen. Nikahi Xiao Meng juga, jika tidak, dia tidak berniat menikah lagi dalam kehidupan ini, meskipun Xiao Meng beberapa tahun lebih muda dari kita, tapi sekarang usianya sudah lebih dari 50 tahun, Anda menunda masa mudanya lagi, dia. Itu akan sangat tua, dan kamu tidak akan menikahinya kalau kamu mau. Sayangnya. Tang Zichen menghela nafas dan berkata, mungkin Anda benar, meskipun saya memperlakukan Xiao Meng seperti saudara perempuan saya sendiri,
Tetapi dia tidak memperlakukan saya seperti saudara laki-laki saya sendiri. Itu hanya masalah waktu. Jika saya menunda dia selama 20 atau 30 tahun lagi, bahkan jika aku pandai merawatnya, dia pasti akan mati muda. Kemudian nikahi dia juga yang termuda darimu, maka dia akan menjadi istri ke-8ku. Memham. Su Meiqian dan beberapa orang lainnya dari dunia lain menganggukkan kepala dengan gembira. Li Xuaner berkata, aku akan memberitahu Xiao Meng kabar baik. Tang Zichen tertawa terbahak-bahak. Maka, setiap bulan setelah itu, Tang Zichen menikah dengan Kamar seperti yang dijanjikan, dimulai dengan Su Meiqian, lalu Liu Xiangyun, lalu Li Xuaner, Sangguan Rou, Qi Sueyun, dan Yuruo. 8 bulan berlalu dalam sekejap mata, dan rumah terakhir, Xiao Meng, juga menikah pada suatu hari di paruh pertama bulan itu. Larut malam, Tang Zichen dikirim ke kamar pengantin. Sebulan sekali mengirim kamar pengantin, Tang Zichen juga mabuk, tetapi setiap kamar pengantin di depannya sudah tidak ada kesegaran. Tapi kamar pengantin terakhir hari ini berbeda, karena pengantin hari ini adalah Xiao Meng. Tang Zichen dan Xiao Meng tidak pernah memilikinya, meskipun Xiao Meng lebih dari 50 tetapi masih semurni kertas putih. Tang Zichen memasuki kamar pengantin, Xiao Meng duduk di tempat tidur, mengenakan syal merah di kepalanya, mengadopsi gaya pernikahan dunia ini. Tang Zichen mengangkat sampul merah Xiao Meng sangat cantik hari ini, seolah-olah Tang Zichen telah mengenalnya selama beberapa dekade, hari terindah bagi pengantin wanita. Xiao Meng, kakak Zichen, dan panggil aku kakak Zichen. Aku. Xiao Meng malu karena dia tidak berani berbicara. Tang Zichen berkata, Xiao Meng, maaf membuatmu menunggu. Tidak. Bertahun-tahun ini, kamu telah menjagaku, puluhan tahun masa mudamu dihabiskan untukku, aku tidak dapat membayarnya dalam hidup ini. Jangan bicara omong kosong, saudara Zichen, kok bisa? Xiao Meng, kita telah menghabiskan beberapa dekade bersama sejak kita bertemu sebagai remaja, mulai hari ini dan seterusnya, kamu resmi menjadi istriku, mari bergandengan tangan dan habiskan sisa hidup kita bersama, oke? Mo menangis dan menganggukkan kepalanya. Jangan menangis, itu tidak akan terlihat bagus jika kamu melakukannya, dan bagaimana lagi aku harus menciumnya jika air mata mengalir di bibirmu. Puff. Xiao Meng tertawa tanpa berkata-kata dan menyeka air matanya. Tang Zichen berkata, ayo, Xiao Meng, panggil suamimu. Saya. Panggil itu. Lao, suamiku. Hehe, itu istriku yang baik. Xiao Meng tersipu, jantungnya berdetak kencang. Tang Zichen menghentikan Xiao Meng di pinggang, memeluknya dan berkata, sudah waktunya untuk pernikahan. Xiao Meng tersipu dan terkubur dalam pelukan Tang Zichen, tidak berani untuk melihat ke atas. Tang Zichen menurunkan Xiao Meng dan tersenyum, malam ini aku akan menebus masa muda yang telah kamu sia-siakan selama ini, hehehehe. Kakak Zichen, jangan bicara. Tang Zichen menghembuskan napas dan meniup lilin di meja samping tempat tidur, ruangan menjadi gelap dan Xiao Meng akan mengantarkan kehidupan baru malam ini. Perut Reikin semakin membesar, dan sekarang, dia sudah hamil 9 bulan. Dalam 3 bulan lagi, Reikin akan lahir, dan Tang Zichen akan mengubah identitasnya menjadi seorang ayah. Perasaan yang luar biasa merasakan antisipasi dan sedikit kepanikan di hati Tang Zichen, karena Tang Zichen tidak pernah mengalaminya dan tidak tahu bagaimana menjadi seorang ayah. Maka, 3 bulan dengan cepat mendekat. Pada hari ini, Reikin merasakan sakit perut, dia akhirnya akan melahirkan. Beberapa jam kemudian, Reikin akhirnya melahirkan. Tuan, sudah lahir, dokter telah melahirkan. Bidan dengan gembira keluar dan berkata, Tang Zichen dan saudara laki-lakinya sedang menunggu di luar pintu. Ada juga sesuatu untuk dikatakan di sini, tahun ini, tidak hanya Tang Zichen yang menikah, tetapi semua teman Tang Zichen, serta saudara laki-laki dan perempuan Tang Zichen, semuanya juga menikah.
Satu-satunya yang masih lajang sekarang adalah istri guru Tang Zichen. Namun, jelas bahwa istri guru Tang Zichen tidak akan menikah lagi, jadi dia tidak bisa dibandingkan dengan yang belum menikah. Mu telah mengaku kepada istri guru Tang Zichen, tetapi sayangnya pengakuan itu gagal dan Yan Xinyi telah menolak Mu, dan Mu telah bersedih selama berhari-hari. Apakah itu laki-laki atau perempuan? Liu Yue sibuk bertanya. Bidan berkata, ini seorang wanita. Ah, seorang wanita, oke, kata Liu Yue dengan menyesal. Tang Zichen bersenandung, ada apa dengan seorang wanita? Seorang wanita bukan manusia, jika kamu punya nyali, bahkan tidak mengambil seorang istri. Hahaha, apakah itu laki-laki atau perempuan? Aku menyukainya. Tang Zichen berkata sambil tersenyum. Tak lama kemudian, bidan menggendong bayi itu keluar. Tang Zichen menggendong bayi itu di pelukannya dan memandangnya tanpa berkedip. Bayi itu baru saja lahir sangat kecil, kepalanya hanya sekecil telapak tangan Tang Zichen. Tang Zichen tersenyum tipis dan berseru, "Putri." Itu adalah perasaan yang luar biasa. Tang Zichen tidak bisa mengungkapkan perasaannya saat ini. Itu adalah proses dari nol menjadi sesuatu. Jiwa Tang Zichen ada juga sedikit transformasi yang luar biasa, yang merupakan pergeseran dalam mewakili identitasnya. Teman, guru, dan saudara Tang Zichen, semua orang berkumpul untuk melihat. Wah, mirip siapa? Rasanya sangat mirip dengan Tang Zichen, kata Wang Xing. Aku merasa lebih seperti adik perempuanku, kata kakak Xie Yong. Aku merasa seperti Tang Zichen. Seperti adik perempuan juniorku. Jadi, Liu Yue, Wang Xing dan yang lainnya, mereka berdebat dengan Xie Yong, Hao Zizu dan yang lainnya. Tang Zichen tersenyum, apa pertarungannya? Ini adalah hasil dari dua orang, Reier dan aku. Dia memiliki milikku dan Reier di dalam dirinya. Yang Yijian berkata, Tang Zichen, lihat kamu bahagia, sekarang kamu mengalami apa yang aku rasakan di batu ingatan pada awalnya. Yah, alamilah, aku akan melindunginya dengan nyawaku, putriku. Kakak Feng, cepat dan beri nama keponakanku, kata kakak. Pada saat itu, Wang Xing bertanya, tapi, bagaimana dengan nama keluarga Tang atau nama keluarga Win? Pertanyaan itu benar-benar membuat semua orang. Ya, nama belakang Don atau nama belakang Win. Zichen, katakan sesuatu, siapa nama belakangmu? Aku benar-benar mengalami sedikit kesulitan dengan itu. Tentu saja itu nama keluarga Feng, bukankah sudah jelas? Tang Zichen menganggukkan kepalanya dan berkata, baiklah, kalau begitu nama belakangnya adalah angin, sebut saja dia angin Qin Nui. Feng Qin Nui, ya putri petir angin dan Qin Ren, kata Tang Zichen. Aku pergi kotoran yang bagus, jadi setelah itu kamu dan Su Meiqian memiliki satu lagi, apakah itu disebut Feng Su Nui lagi? Memiliki satu dengan Suaner Li, juga dikenal sebagai Feng Li Nui, kata Liu Yue tanpa berkata-kata. Tang Zichen berkata, bagus, itu ide yang bagus, begitulah kami akan menamainya mulai sekarang, hahaha. Semua orang tertawa bahagia. Dengan kelahiran putri Tang Zichen, Qin Nui, gerbang tanpa akhir juga dipenuhi dengan lebih banyak kegembiraan. Hingga suatu hari beberapa bulan kemudian Endless Gate tiba-tiba mendapat kabar yang berat. Ini buruk, itu buruk, Windy, itu buruk. Mengapa kamu panik? Tang Zichen memandangmu, mu biasanya tidak begitu panik dan gegabah, itu pasti sesuatu yang sangat penting. Angin petir ini buruk, sesuatu yang besar telah terjadi. Sesuatu yang besar telah terjadi pada gerbang tanpa akhir. Ini bukan gerbang tanpa akhir, itu adalah sekte Gunung Sup yang dalam masalah besar. Kami baru saja mendapat kabar bahwa sekte Gunung Sup secara tragis musnah. Seluruh sekte Gunung Sup naik dan turun, kecuali beberapa murid tingkat bawah. Hampir semua alam persatuan dan di atasnya terbunuh. Gunung tempat sekte Gunung Sup berada, darah mengalir langsung dari gunung ke kaki gunung. Seluruh gunung diwarnai merah dengan darah. Tang Zichen terkejut,
Seluruh sekolah Gunung Sup musnah, ya Tuhan, betapa tragisnya ini, sekolah Gunung Sup memiliki 100.000 murid untuk sedikitnya. Kenapa? Aku ingat, sepertinya sekolah Tangshan memiliki 2 master sekte yang duduk di kota, mengapa itu musnah? Tang Zichen sibuk bertanya. Mu berkata, kedua master sekte perfeksionis besar dari sekolah Gunung Sup itu adalah yang pertama mati. Siapa yang melakukannya? Aku tidak tahu, aku pernah mendengarnya dari seberang lautan yang jauh. Orang-orang dari benua lain. Ya, orang-orang dari benua lain, saya tidak tahu secara spesifik. Tepat pada saat ini, seorang murid kelas menengah di luar berteriak, lapor, lapor. Lapor ke kepala sekolah, surat sudah dikirim. Sampaikan. Tang Zichen membuka amplop itu tidak meninggalkan nama apapun, langsung dengan nada memerintah berkata, tolong semua pemimpin tertinggi dari berbagai sekte yang menerima surat ini, segera pergi ke sekolah Tangshan, jika tidak dalam waktu 10 hari kamu pasti akan dimusnahkan. Tang Zichen sangat marah, sangat sombong. Wind Lightning, sepertinya orang yang menulis surat ini adalah orang yang akan memusnahkan sekolah Tangshan, kata Muyong. Omong kosong, apa yang diinginkan oleh sekelompok orang dari benua lain ini? Apa yang ingin kamu lakukan dengan memusnahkan sekte Gunung Sup dan kemudian memerintahkan para pemimpin tertinggi dari berbagai sekte lain untuk menemukan mereka? Mu berkata, jika saya tidak salah, pemusnahan sekolah Tangshan adalah untuk memberikan dorongan kepada pasukan sekte seluruh benua kita, sehingga sekte manapun yang menerima surat ini tidak akan berani menganggapnya serius. Petir angin, apakah kita akan pergi? Apakah kamu tidak melihat surat yang mengatakan bahwa sekte yang tidak pergi ke sana akan dihancurkan? Orang kuat dari benua di seberang lautan jauh yang memusnahkan puluhan ribu orang dari sekte Tongsen dengan membalik tangannya, metode seperti itu sangat kejam, dan saya khawatir tidak ada seorang pun di seluruh benua kita yang dapat menolaknya. Bahkan Pak Tua tanpa tulang dan Wang Rufang. Tang Zichen menggelengkan kepalanya dan berkata, saya pikir sekelompok orang dari seberang lautan yang jauh, saya khawatir alam seni bela diri telah melampaui alam leluhur. Di luar alam penguasaan, saya pernah mendengar bahwa setelah alam penguasaan itu adalah alam Dengfeng, yang berarti bahwa keterampilan bela diri telah mencapai puncaknya. Benar. Tang Zichen mengangguk. Peak Ascending Realm juga merupakan sesuatu yang dikatakan oleh Pak Tua bertulang kepada Tang Zichen selama konferensi Jianghu sebelumnya, jika tidak Tang Zichen tidak akan mengetahuinya. Tang Zichen menarik napas dalam-dalam dan berkata, persiapkan dirimu untuk berkunjung ke sekolah Tangshan. Tapi, kata Mu gugup. Tidak ada tapi, kita memiliki sekte sekarang, bukan di awal sesi, kita harus mempertimbangkan puluhan ribu murid gerbang tanpa akhir. Muyong juga menghela nafas. Tang Zichen dan Mu Yihao mempersiapkan diri dan kemudian berangkat ke sekolah Tangshan. Mereka berdua, Tang Zichen dan Mu Fei, pergi untuk membiarkan Little Fire membantu mengangkut mereka, sementara Little Black terus berada di gerbang tanpa akhir untuk berjaga-jaga. Bagaimanapun juga, Little Black cepat jika sesuatu yang memalukan benar-benar terjadi. Setidaknya Little Black bisa mengevakuasi kerabat Tang Zichen terlebih dahulu. Tang Zichen dan Mu Yihao, dalam waktu kurang dari setengah hari telah tiba di tempat sekolah Tangshan berada. Namun, Tang Zichen dan Mu Miao tidak segera pergi ke sekte Gunung Tang, melainkan menemukan penginapan untuk menginap terlebih dahulu di kota di bawah gunung sekte Gunung Tang. Karena Tang Zichen dan Mu Xiao datang paling cepat, orang-orang dari berbagai sekte lain pasti belum tiba. Tang Zichen tidak perlu menjadi yang pertama naik. Bagaimana jika yang pertama naik adalah yang pertama naik? Beruntung, jadi Tang Zichen harus menunggu orang-orang terkuat dari berbagai sekte lain datang sebelum naik ke sekte Gunung Tang. Tang Zichen dan Mu tinggal di kota di bawah gunung, dan bau darah masih tercium kuat di udara, dan semua orang di kota di bawah gunung membawa hati yang ketakutan, termasuk pemilik penginapan tempat Tang Zichen tinggal, serta rekan-rekan. Tamu, makananmu sudah dibawa.
Di luar pintu kamar penginapan, kata seorang pemilik penginapan. Masuk. Pemilik penginapan membawa makanan ke kamar, tetapi Tang Zichen dan Mu tidak pergi ke aula bawah untuk makan. Xiaoer, jangan pergi dulu, kata Tang Zichen. Pemilik penginapan, apakah ada yang lain? Junior, izinkan saya bertanya-tanya, apakah Anda tahu apa yang terjadi di sekolah Townsend? Tamu, pelankan suaramu, sekelompok orang itu masih tinggal di gunung, kemarin mereka bahkan turun untuk menangkap sekelompok gadis yang mendaki gunung, sekarang seluruh kota gelisah. Tang Zichen bertanya, siapa kelompok orang di gunung itu? Tidak ada yang tahu siapa itu. Saya mendengar bahwa itu bukan seseorang dari benua kita, itu adalah seseorang dari seberang lautan yang jauh, dan untuk beberapa alasan, mereka membunuh banyak orang di Sekte Gunung Sup. Seorang anak dari sebuah kerabat saya adalah seorang murid di Sekte Gunung Soup, tetapi untungnya dia hanya seorang murid yang sangat lemah dan cukup beruntung untuk melarikan diri. Anak kerabat saya itu mengatakan bahwa semua orang terkuat di Sekte Sousan telah mati, termasuk leluhur terkuat, hanya menyisakan beberapa murid perempuan yang tidak terbunuh, tetapi murid perempuan itu juga dianiaya oleh mereka. Ini benar-benar terlalu tragis. Tang Zichen berkata dengan marah, berapa banyak dari mereka? Dengarkan anak kerabatku, ratusan jumlahnya. Sangat banyak. Tamu, jika Anda dari luar kota, keluar saja dari sini, entah kapan sekelompok orang di gunung itu akan turun dan membantai kami warga sipil. Yah, terima kasih, kamu sibuk. Xiaoer berjalan pergi. Mu berkata, saya tidak menyangka ada begitu banyak orang, sepertinya akan ada pertumpahan darah di sungai dan danau kita ini. Itu sudah terjadi. Mu Yayao. Dao, saya punya perasaan bahwa sekelompok orang di gunung itu, yang tiba-tiba datang ke benua kita, pasti merencanakan sesuatu, kalau tidak mengapa mereka memanggil semua sekte di sini. Mari kita tunggu dan lihat, kita akan sampai di sini dulu, sementara sekte lain belum tiba, kita bisa mencari tahu apa yang terjadi di gunung terlebih dahulu. Apakah itu baru saja terjadi? Mereka juga turun kemarin dan menangkap sekelompok wanita, itu berarti mereka akan memiliki orang yang kembali menuruni gunung. Mari kita lihat apakah kita dapat menangkap beberapa yang lemah. Saya pikir kita seharusnya tidak bertindak gegabah. Jika kita tahu lebih awal kita membawa istrimu Sangguan Zhou bersama kita, dia sudah mencapai penguasaan mesmerisme, mungkin ada kesempatan untuk menggunakan mesmerisme pada beberapa orang yang lemah. Tang Zichen mengangguk. Tang Zichen juga tahu seni mesmerisme, hanya saja Tang Zichen hanya bisa menggunakannya pada orang-orang di bawah alam Master Clan. Itu tidak dapat digunakan pada orang-orang di atas alam Master Clan, karena Tang Zichen tidak berspesialisasi di area ini, dia juga harus berada di level Master Clan dalam mesmerisme sebelum dia dapat menggunakannya pada orang-orang di atas level Master Clan. Saat ini, hanya Sangguan Rou satu-satunya yang telah mencapai level Grandmaster di Vertigo. Tang Zichen juga mencoba sebelumnya, tetapi sayangnya terlalu sulit. Mencapai Grandmaster di Vertigo sama sulitnya dengan mencapai Grandmaster dalam seni bela diri. Tang Zichen tidak berspesialisasi dalam bidang ini, jadi dia tidak terus meluangkan waktu untuk itu. Tang Zichen berkata, sangat mudah untuk memanggil Sangguan Rou ke sini, meminta api kecil kembali ke gerbang tanpa akhir dan membawa Sangguan Rou ke sini, toh hanya sekitar 1 hari perjalanan pulang pergi. Bagus, lalu biarkan Little Fire kembali dan bawa Sangguan Zhou. Api kecil, teriak Tang Zichen. Pada saat itu, di luar jendela, Little Fire terdiam. Tang Zichen membuka jendela. Kakak Chen, jangan berisik, lihat ke langit. Tang Zichen melihat ke langit dan berkata dengan kaget, Little Black. Mengapa Blackie ada di sini? Chen, itu bukan Little Blackie. Tang Zichen melihat kedua kali dan terkejut, setidaknya ada 10 jiao hitam di langit, terlihat persis seperti Little Black, atau setidaknya hampir sama dari kejauhan. Ah, begitu banyak jiao hitam.
Ya, Chen, sebelumnya, Little Black berpikir bahwa dia adalah satu-satunya Jiao hitam di dunia. Aku tidak menyangka akan muncul begitu banyak sekarang. Pasti kelompok di gunung itu, dibawa dari seberang lautan yang jauh. Tidak heran mereka bisa menyeberangi lautan yang jauh untuk sampai ke sini. Mereka datang dengan Jiao hitam. Tang Zichen agak tertekan di dalam hal ini. Tang Zichen memiliki keunggulan kecepatan dari Little Black dan Little Fire, dia akan kehilangannya. Selain itu, Tang Zichen melihat kelompok Jiao hitam di langit. Sebagian besar Jiao hitam tubuh, lebih cepat dari Ming terbang bukan Little Black. Untungnya, kali ini tidak membawa Little Black. Jika tidak, Little Black akan ditangani sekaligus untuk ditemukan, pasti akan melahirkan banyak masalah yang tidak perlu. Ngomong-ngomong, Menteri, kamu baru saja memanggilku apa? Api kecil bertanya. Tang Zichen berkata, Little Black, kamu kembali ke gerbang tanpa akhir sekarang dan bawa Sangguan Zuo ke sini. Sangguan Ruo adalah ipar perempuan, mengapa membawanya ke sini ketika itu sangat berbahaya? Kelompok iblis di gunung itu, semuanya turun ke gunung untuk menangkap wanita ipar perempuan sangat cantik untuk berjaga-jaga. Petik 2. Crossbill, jangan bicara omong kosong, cepat kembali. Hati-hati dengan idemu, ada begitu banyak Jiao hitam di gunung, begitu ditemukan, mudah untuk menyusulmu. Oke, aku akan kembali. Little Fireton terbang menjauh dari tanah, bukan di langit, untuk berjaga-jaga. Begitu banyak Jiao hitam di langit lebih besar dari Little Black, mereka pasti lebih cepat. Tang Zichen menutup pintu dan jendela, dan Mu berkata, jadi sepertinya di seberang lautan yang jauh ada banyak Jiao hitam yang tinggal di sana. Orang-orang di sana mungkin menggunakan Jiao hitam sebagai wahana terbang dan transportasi untuk bepergian. Yah, itu pasti. Baiklah, ayo makan. Tang Zichen dan Mu Yong kemudian makan di kamar mereka, dan hanya meminta asisten toko untuk mengangkatnya. Sehari kemudian, Sangguan Zhou tiba di dasar gunung sekte Yanshan. Zichen, apa yang memanggilku ke sini dengan sangat mendesak? Zuorou, aku memanggilmu ke sini, tentu saja ada sesuatu yang aku perlu bantuanmu. Berapa banyak tahap teknik memukaumu yang telah kamu capai, guru? Tahap tengah master teknik yang memukau, kata Sangguan Rou. Yah, aku akan melihat gunung itu turun dan menemukan yang lemah, dan kamu membantunya memikatnya untuk melihat tentang apa kelompok itu. Setelah hari lain, Tang Zichen akhirnya menunggu, hanya untuk melihat lebih dari 10 orang terbang turun dari gunung sekolah Tangshan. Lebih dari 10 orang ini mendarat di jalan, lalu di jalan, ketika mereka melihat makanan enak, mereka hanya membawanya untuk dimakan tanpa membayar, dan ketika mereka melihat seorang gadis cantik, mereka hanya menyeretnya ke sudut dan membuka celananya dan melakukan itu. Tang Zichen dan Mu Yihao selalu memperhatikan lebih dari 10 orang, semuanya berada di level Zongxi. Yang terkuat adalah kesempurnaan Zongxi, yang terlemah adalah kesempurnaan alam persatuan. Tang Zichen tidak menyangka masih ada level Unity Realm. Jika dia tahu lebih awal, dia tidak perlu mengundang Sangguan Rou secara khusus. Tang Zichen level Unity Realm bisa saja menggunakan mesmerisme padanya. Aku yakin ini 10 atau lebih orang semuanya berada di level pion dari kelompok di gunung. Windy cari kesempatan untuk menangkap yang paling lemah. Tapi mereka tetap bersama sepanjang waktu. Bagaimana kita melepaskan salah satu dari mereka? Pada saat itu, Sangguan Zuo berkata, saya akan melakukannya. Zu, jangan ambil risiko. Tidak apa-apa, aku akan berhati-hati. Tang Zichen harus mengangguk. Tang Zichen benar-benar takut Sangguan Rou akan ditemukan oleh pihak lain, tetapi dengan kecantikan seperti Sangguan Rou, itu akan menjadi akhir begitu dia ditemukan. Sangguan Rou datang ke jalan, dengan sengaja berkeliaran di depan mata salah satu pria yang jatuh di ujung barisan, dan kemudian dengan cepat berbelok ke gang di sebelahnya. Pria itu bahkan tidak berpikir untuk mengejar ke gang yang telah diarungi oleh Sangguan Zhou, tetapi tentu saja, mereka yang berada di depannya tidak menyadari bahwa pria itu telah menyeberang ke gang untuk pergi. Kesempatan bagus.
Tang Zichen dengan cepat naik dan menamparkan pria yang berada di tahap awal klannya, lalu dengan cepat mengevakuasi tempat kejadian. Tang Zichen meraih pria itu dan pergi ke kamar penginapan, memercikkan baskom berisi air padanya, dan membangunkannya. "Orang macam apa kamu? Mengapa kamu menangkapku? Jangan biarkan aku pergi dulu, atau pangeran kami tidak akan membiarkanmu." Penduduk asli. Pria itu bangun dan berteriak. Muyong berkata, "Windy, jangan ganggu dia. Jika terlalu banyak waktu, beritahu orang-orang di gunung bahwa dia hilang dan kirim seseorang untuk mencarinya, maka itu akan menjadi masalah. Gunakan mesmerisme padanya pertama, lalu bunuh dia cepat." "Bagus." Tang Zichen memandang Sangguan Rou. Sangguan Rou segera mengangguk, lalu mata Sangguan Rou langsung berubah warna, dua mata saling menatap, dan detik berikutnya, yang lain menjadi buta. Sangguan Zhou bertanya, "Siapa namamu?" "Namaku San Mai." "San Mai, beritahu aku, siapa kelompok orang di gunung itu? Mengapa kamu memusnahkan sekolah Townsend?" tanya Sangguan Rou. "Ini Tuan Yuanji." "Siapa Adipati Yuanji?" "Pangeran Yuanjie adalah Kaisar Xuan Sun dari Kekaisaran Bela Diri Agung." "Mu mendengus apa-apaan? Apa kerajaan bela diri agung itu?" "The Great Martial Empire adalah benua yang jauh dari pulau ini. Sebuah kerajaan besar." Tang Zichen bertanya, "Jadi, mengapa pria yang kamu panggil Yuanjie datang ke sini?" "Aku tidak tahu persis, tapi kudengar itu untuk mencari tahu tentang seorang pria." "Informasi tentang siapa?" "Aku tidak tahu. Aku pernah mendengar dari saudara-saudara lain bahwa orang yang akan mengintai adalah janda dari garis keturunan tertentu dari keluarga kerajaan-kerajaan bela diri besar ikan kelalaian." "Mengapa kamu datang ke sini untuk mengintip?" "Karena lebih dari 10 tahun yang lalu ada yang mengatakan bahwa ikan pembocor itu datang ke sini, dan kemungkinannya sangat tinggi." Alis Tang Zichen berkerut. Mu dan Sangguan Rou tidak mengetahui identitas asli Tang Zichen. Jadi mereka tidak curiga, tetapi Tang Zichen memiliki keraguan, karena seseorang pernah menangkap Tuan Tang Zichen, hanya untuk mengetahui sepotong informasi, dan Tang Zichen mendengar dari istri gurunya bahwa Tang Zichen tidak berasal dari benua ini, tetapi mengapung di sini di lautan ketika dia masih kecil. Tidak ada keraguan bahwa identitas Tang Zichen, 9 dari 10, memiliki hubungan dengan ini. Pangeran Yuanji, tentu saja, ini hanya tebakan Tang Zichen. Tang Zichen bertanya, mengapa Pangeran Yuanjie ingin mengorek ikan bocor keluarga kerajaan itu? "Ini adalah rahasia kerajaan Great Martial Empire, aku tidak tahu." "Nah, kekuatan apa yang dimiliki Pangeran Yuanjie?" Tang Zichen bertanya. Pangeran Yuanjie berada di tahap awal alam Dengfeng, 70 tahun ini, salah satu jenius dari Kekaisaran Bela Diri Besar. 70 tahun dan di alam penolakan puncak itu benar-benar mengesankan. Lalu, siapa lagi yang ada di sekitar Adipati Yuanji? Apakah dia satu-satunya yang berada di puncak? Ya, setiap alam puncak tidak sederhana dan tidak terlalu manusiawi untuk dijangkau, dan mereka juga sangat kuat di kerajaan bela diri besar. Kekaisaran macam apa kerajaan bela diri besar itu? Kekaisaran bela diri besar, dengan warisan puluhan ribu tahun, memiliki jumlah keturunan yang sangat besar, sehingga struktur kekuatan kekaisaran sangat kompleks, dan bahkan jika mereka adalah keluarga kekaisaran yang sama, mereka sering musnah setiap saat. Giliran. Meskipun Pangeran Yuanjie adalah Kaisar Xuangsun, dia hanya memiliki salah satu identitas Kaisar Xuangsun, dan orang yang benar-benar mengendalikan kekuatan kekaisaran kerajaan bela diri agung hari ini adalah saudara laki-laki kakek buyutnya. Baiklah, omong kosong apa, jangan bicarakan itu, izinkan saya bertanya, bagaimana Pangeran Yuanjie ingin menemukan ikan yang bocor itu? Tanya Tang Zichen. Aku tidak tahu, Pangeran Yuanji ada di sini untuk mencoba peruntungannya, dan jika dia menemukannya, dia akan dapat mengklaim pujian atas kekuatan kekaisaran kerajaan bela diri besar. Apa dia tidak punya petunjuk yang berguna? Tidak.
Muyong bertanya, lalu mengapa membunuh semua sekte Tangsan? Di mata Duke Yuan Jie, orang-orang di benua ini terlalu lemah. Sekelompok penduduk asli akan disembelih, tidak berbeda dengan ayam dan bebek. Jika Duke Yuan Jie ingin menemukan seseorang, dia harus meminta penduduk asli di sini untuk membantu dia. Jadi dia pertama-tama harus membuat nama untuk dirinya sendiri, sehingga dia dapat memerintahkan seluruh Jianghu untuk melakukan yang terbaik untuk Adipati Yuan Jie. Persetan dengan penduduk asli. Mu kesal. Tang Zichen bertanya, seberapa besar benua tempat kerajaan bela diri agung berada? Ini sangat-sangat besar. Tang Zichen bertanya lagi, di sana apakah ada banyak orang kuat di sana? Misalnya, level berapa yang bisa mengendalikan kekuatan kekaisaran? Itu membutuhkan latar belakang keluarga yang sangat kuat, dan itu harus didukung oleh setidaknya ratusan zaibatsu, ditambah komposisi keluarga yang sangat kuat, serta kebutuhan sendiri untuk mencapai setidaknya kesempurnaan besar alam Dengfeng. Sebelum itu masih memungkinkan untuk memiliki satu napas. Mu berkata, Wind Lightning, mengapa kamu menanyakan ini dengan sangat jelas sekarang? Sudah hampir waktunya, berhenti bertanya, bunuh orang ini dan hancurkan mayatnya, maka kami akan mengevakuasi tempat ini terlebih dahulu agar tidak ditemukan oleh orang-orang di gunung. Baik, Tang Zichen menamparkan pria itu sampai mati, toh tidak ada yang berarti untuk ditanyakan. Setelah Tang Zichen menembak pria itu hingga tewas, dia segera menggunakan air pembersih mayat untuk menghilangkan jejaknya, lalu dievakuasi ke lokasi yang jauh. Setelah menunggu seperti ini selama beberapa hari lagi, tenggat waktu semakin dekat dan saya yakin orang terkuat dari berbagai sekte lain telah tiba. Dengan demikian, Tang Zichen memasuki sekolah Gunung Sup lagi dengan Mu Yihao, dan Sangguan Rou kembali ke Endless Gate ini untuk mengurangi masalah yang tidak perlu. Senior tanpa tulang, Windlight Cloud, kapan kamu datang? Begitu dia memasuki kota di kaki sekte Gunung Sup, Tang Zichen bertemu dengan tetua tanpa tulang. Aku juga baru saja tiba. Apakah kamu tidak memiliki jiao hitam sebagai alat terbang? Kenapa baru saja tiba juga? Oh, Black Jiao sakit dan tidak membawanya. Tang Zichen tersenyum. Boni senior tidak lagi banyak bertanya. Senior Bonfrey, kapan kamu akan pergi ke gunung? Saya tidak tahu, kata Boneles. Kamu adalah orang terkuat di seluruh Jianghu, jadi semua orang melihatmu. Boni mendengus, apakah kamu tidak tahu bahwa sekelompok orang yang datang dari gunung memiliki orang-orang terkuat di alam Dengfeng? Aku hitung-hitungan. Oh, sekarang sudah terjadi, ayo naik. Ayo pergi. Pria tua tanpa tulang itu berkata dengan kulit kepala yang keras. Tang Zichen dan Boni Oldman terbang ke sekte Gunung Sup bersama. Di aula utama sekte Gunung Sup ada sekelompok orang yang tinggal di sana, dan orang-orang dari sekte Gunung Sup yang belum terbunuh melayani kelompok itu seperti pelayan. Berhenti. Setelah Tang Zichen dan Boneles terbang, segera ada beberapa perfeksionis leluhur yang menghentikan mereka. Untuk apa? Boneles berkata, bukankah kamu mengatakan, biarkan para pemimpin dari berbagai sekolah dan sekte datang ke sini? Kamu berasal dari sekte apa? Mojo. Bagaimana denganmu? Gerbang tak berujung, kata Don Zichen. Masuk. Tang Zichen dan Boneles berjalan di dalam aula utama. Tang Zichen melihat-lihat ada sekelompok orang berlutut di aula utama, lelaki tua Wang Rufang, serta beberapa guru besar sekte lainnya, bahkan Liu Xuan dari sekte naga ilahi dan penyihir tua Wang yang telah tiba dan berlutut di aula utama. Selain itu, tidak ada orang lain yang terlihat. Segera setelah Tang Zichen dan Pak Tua bertulang masuk, Liu Xuan dari sekolah naga ilahi berkata, tanpa tulang senior, awan berangin, cepatlah berlutut. Alis Boneles berkerut, mengapa berlutut, di mana sekelompok orang itu? Bukankah saya mengatakan bahwa ada pembangkit tenaga penyangkalan puncak, mengapa hilang? Cepat berlutut, teriak Liu Xuan. Pria tua tanpa tulang itu mendengus, aku tidak akan berlutut.
Pada saat ini, sebuah suara tiba-tiba datang dari sisi istana. Kamu tidak berlutut. Kalau begitu pergilah ke neraka. Pak Tua Boni memalingkan kepalanya dengan panik, tetapi sebelum dia bisa melihat siapa orang itu, kepala Pak Tua Boni berguling dari tanah terlalu kuat, bahkan tidak pada level yang sama. Pak Tua Boni, kesempurnaan agung leluhur terkuat, bahkan tidak memiliki kesempatan untuk melihat penampilan orang lain di depan Peak Ascension Realm. Kepala lelaki tua kurus itu berguling tepat di bawah kaki Tang Zichen. Mata lelaki tua kurus itu masih terbuka lebar dan mulutnya pecah dan bergerak beberapa kali, jelas belum sepenuhnya mati. Tang Zichen merasakan hawa dingin di tubuhnya, dan ketika dia melihat ke atas, mata seorang pria menekan tepat ke mata Tang Zichen dan bertanya, apakah kamu tidak akan berlutut juga? Sebelum Tang Zichen dapat berbicara, Mu menekan Tang Zichen dengan keras. Tang Zichen juga berlutut tanpa daya. Jika dia ragu sejenak, kepala Tang Zichen juga akan berguling ke tanah. Seseorang sekuat lelaki tua tanpa tulang itu harus mati, bukan untuk menyebutkan Tang Zichen. Semua orang yang berlutut di istana pucat, tidak ada yang berani bernapas dengan keras, dan seluruh udara istana memancarkan tekanan yang nyata. Pria kuat itu duduk di kursi di atas aula utama, melirik sekelompok orang yang berlutut di aula utama, dan bertanya, sekte mana yang belum datang? Semua orang saling memandang seolah-olah masih ada beberapa pemimpin sekte yang belum datang. Tetap saja, masih ada beberapa lagi yang terkuat berlutut di depan kelompok itu. Baik, kalau begitu kamu bisa terus berlutut sampai semua pemimpin sekte berkumpul, dan jika ada yang berani bangun, kamu tahu hasilnya. Setelah mengatakan itu, pria itu pergi lagi melalui pintu samping aula utama. Begitu pria itu pergi, mereka semua merasa lega, seolah-olah batu-batu besar yang menindas di tubuh mereka telah menghilang. Namun, tidak ada yang berani berdiri. Pada saat ini, wajah Tang Zichen juga sangat putih. Tang Zichen dipenuhi amarah, tidak menyangka akan dihina sedemikian rupa begitu dia mendaki gunung, dan saat ini, kepala lelaki tua tanpa tulang itu masih berguling dengan damai di sisi Tang Zichen, yang sepertinya mengingatkan Tang Zichen untuk tidak bertindak gegabah. Persetan. Tang Zichen mengutuk. Jangan berisik. Muyong di sampingnya sibuk. Tang Zichen benar-benar ingin marah saat ini, tapi apa yang bisa membuatnya marah bahkan ketika lelaki tua tanpa tulang itu mati dalam hitungan detik? Apakah sungguh hanya berlutut? Kalian semua di sini di Jianghu, nenek moyang dari berbagai sekolah, bagaimana kalian bisa menanggung penghinaan seperti itu, kata Tang Zichen. Seorang lelaki tua yang berlutut di depan Tang Zichen mendengus, hadiah. Siapapun yang duduk jelas sedang berlutut. Senior, jika pemimpin dari beberapa sekte yang tersisa tidak pernah datang, apakah mereka terus berlutut? Kata Don Zichen. Atau apa? Jangan berani-berani bangun. Bahkan tanpa tulang sudah mati, siapa yang berani bangun, lebih baik meletakkan semua martabat di depan yang kuat. Petir angin, kamu masih muda dan penuh janji, itu adalah sayang kamu mati, tapi tidak masalah jika kita mati, kita tidak akan bisa maju ke alam Dengfeng, dan hari besarnya tidak akan lama lagi. Ya, Wind Lightning, kamu masih sangat muda, kamu yang paling menjanjikan, sebaiknya kamu bertahan, jika kita semua mati, kami berharap kamu membalaskan dendam kami di masa depan, jika memungkinkan. Tang Zichen menggertakkan giginya dan berkata, aku pasti akan membalas dendam. Tepat pada saat ini, seorang lelaki tua dengan penguasaan besar datang dari luar, tidak tahu leluhur sekte mana dia. Kalian. Begitu lelaki tua itu memasuki aula utama, dia terkejut melihat orang-orang kuat dari berbagai sekte berlutut di aula utama. Murid hitam cepat berlutut. Salah satu lelaki tua yang berlutut itu mengingatkan. Apa yang terjadi di sini? Sudah terlambat jika kamu tidak berlutut, lelaki tua tanpa tulang itu terlambat sedetik dan akhirnya mati. Pria tua bernama murid hitam itu segera melihat tanah tengkorak pria tua tanpa tulang itu. Wajah murid hitam memutih.
Swoosh! Tepat pada saat itu, sebilah pedang melintas. Ketuk! Pria tua yang baru saja memasuki ini memanggil murid hitam, kepalanya terguling. Kerumunan menghela nafas, sudah terlambat untuk menyuruhnya berlutut dengan cepat, dia masih di sana dalam keadaan linglung dan akhirnya mati. Orang tua itu memanggil murid hitam, setelah kepalanya berguling dari tanah, berguling, dan kembali ke sisi Tang Zichen. Aku akan pergi. Tang Zichen tertekan, memutar kepala lelaki tua tanpa tulang di sebelah kirinya, dan kemudian satu lagi di sebelah kanannya, dua kepala berguling di sisi kiri dan kanannya. Meskipun murid hitam sudah mati, Aula tidak melihat pria kuat dari alam penyangkalan puncak yang baru saja masuk. Semua orang masih berlutut di sana, dan tidak ada yang berani bangun. Bagi sekelompok orang itu, siapapun di Jianghu ini seperti ayam, bebek, sapi, dan domba yang dapat disembelih tanpa pandang bulu, jadi tidak ada yang berani menganggap serius hidup mereka sendiri. Setelah sekitar 2 jam, seorang pria tiba-tiba masuk keluar aula utama. Pria ini berusia sekitar 30 tahun. Pakaian yang dikenakan pria ini sangat mulia. Yoho masih berlutut. Setelah pria itu masuk, dia sedikit menggoda penonton, lalu pria itu berjalan ke depan. Pria yang sedang berlutut di depan sekarang adalah pria tua, Wang Rufang. Pria berusia 30 tahun itu duduk di punggung Wang Rufang di pantatnya seperti sedang menunggang kuda. Kamu, Wang Rufang sangat marah, siapa yang tahan dihina seperti ini? Namun, pria itu mencibir, apa aku masih tidak bisa membantumu? Apakah kamu tahu siapa aku? Biarkan aku memberitahumu, namaku Yuan Linghua, pembangkit tenaga listrik penyangkalan puncak tadi adalah ayahku, hahaha. Petik 2. Ternyata pria berusia 30-an ini adalah putra dari pusat kekuatan dunia yang menyangkal puncak itu, Yuan Jie. Tidak heran dia begitu sombong, dia memiliki ayah dunia yang menyangkal puncak. Pria itu bernama Yuan Linghua, wilayahnya sendiri, dia baru berada di tahap awal alam leluhur. Di aula ini, dia dianggap sangat lemah, bahkan yang terlemah, Mu adalah leluhur yang lengkap, tapi sayangnya, dia memiliki ayah Dengfeng Realem. Pria itu bernama Yuan Linghua, mungkin karena punggung Wang Rufang adalah semua tulang, duduk tidak nyaman, berdiri, bersenandung, tulang tua, masih belum mati, sial, diafragma pantatku sakit. Setelah mengatakan itu, Yuan Linghua berjalan menjauh dari pintu samping aula utama. Tubuh Wang Rufang gemetar karena marah, tetapi dia adalah Wang Rufang di Jianghu. Posisi apa itu konferensi Jianghu ini? Dia adalah orang terkuat yang telah mengalahkan lelaki tua tanpa tulang saat ini dia benar-benar dipermalukan di sini. Memikirkan hal ini, Wang Rufang berdiri. Senior Wang Rufang, kenapa kamu berdiri cepat berlutut? Semua orang sibuk menasihati. Wang Rufang berkata, semuanya, saya minta maaf, saya tidak akan menerima penghinaan ini, hari besar saya sudah dekat, jika saya mati, seolah-olah saya telah mencapai hari besar saya lebih awal. Tang Zichen juga berdiri sekaligus dan berkata, semua senior, semakin kita takut mati, semakin mereka akan menggertak kita. Semua orang berdiri, punya nyali untuk membunuh kita semua. Mereka memanggil kita ke sini untuk mendapatkan kami untuk membantu mereka dengan bisnis mereka. Saya tidak percaya mereka akan berani membunuh kita semua, membunuh kita yang akan bekerja untuk mereka. Semua orang berdiri. Setelah itu, semua orang berdiri. Pada saat itu, semua orang tiba-tiba merasakan tekanan yang kuat dan pria yang baru saja mencapai alam puncak masuk. Siapa yang menyuruhmu berdiri? Wang Rufang mendengus, aku membiarkannya. Apakah kamu mencari kematian? Hahaha ya, aku mencari kematian, hari besarku sudah dekat, apakah aku masih takut mati? Rufus Wang mencibir. Anda. Para lelaki tua lainnya juga sibuk berkata, ya, hari besar kita hampir tiba, jadi apa salahnya mati, kamu punya nyali untuk membunuh kita semua.
Pria di alam Deng Feng tertawa, sekelompok sampah yang tidak berguna, hanya kesempurnaan agung leluhur, dan Anda sudah mendekati hari besar Anda, sungguh menyedihkan. Sama halnya, saya tidak akan menyiksa Anda lagi, saya memiliki sesuatu yang saya butuhkan bantuan Anda sekarang, jika saya tidak dapat melakukannya dengan benar, saya akan memusnahkan semua klan di seluruh benua. Jika saya melakukannya dengan benar, saya dapat mengampuni Anda penduduk asli yang malang. Siapapun yang berani menggerutu lagi, saya akan segera mengirim seseorang untuk memusnahkannya. Klan, kamu bisa takut mati, aku tidak percaya klanmu juga bisa takut mati. Semua orang tidak berani berbicara lagi, bahkan Wang Rufang tidak berbicara lagi. Alasan semua orang datang ke sini untuk dipermalukan adalah karena klan. Apa yang kamu ingin kami lakukan untukmu? Pria di alam puncak berkata, saya mencari seseorang. Siapa orang ini? Siapa namanya? Saya tidak tahu. Saya hanya tahu bahwa sekitar 50 atau 60 tahun yang lalu, seseorang datang dari seberang lautan yang jauh, kerajaan bela diri hebat di mana kita berada. Kamu tidak bisa menemukannya seperti itu sama sekali. Jika begitu mudah ditemukan, mengapa saya mengundang Anda ke sini? Anda memberi saya satu persatu curahkan kekuatan seluruh sungai. Saya tidak percaya saya tidak dapat menemukan satu anak pun yang datang ke sini 50 bertahun-tahun lalu. Setidaknya beritahu kami karakteristik apa yang dimiliki orang yang kamu cari, kata Liu Xuan dari Sekte Naga Ilahi. Tang Zichen agak gugup saat ini. Tang Zichen sangat jelas bahwa orang yang mereka cari adalah dia. 9 dari 10, jika mereka tahu bahwa orang yang mereka cari berdiri tepat di depan mereka, maka Tang Zichen, hari ini, sudah memiliki kesempatan untuk mati. Mungkin tidak langsung, tapi pasti dia akan ditangkap, dan setelah dia ditangkap tentu saja, dia pasti akan mati, dan mereka harus memotongnya. Akar masalahnya. Tang Zichen mencoba yang terbaik untuk bersikap tenang dan tidak membiarkan pembangkit tenaga listrik yang menyangkal puncak itu melihat apapun, tetapi untungnya dia berdiri di ujung. Tidak ada karakteristik apapun, satu-satunya hal yang dapat dikonfirmasi adalah orang itu, sekarang berusia antara 50 dan 60 tahun, jika tidak ada yang lain orang itu tidak boleh lemah dalam seni bela diri, dan bakatnya harus lebih kuat dari rata-rata orang, lagi pula, dia adalah seorang jenderal terkenal. Itu saja informasi yang bisa saya berikan. Keterampilan bela diri tidak lemah. Bakat yang kuat. Semua orang tiba-tiba memikirkan seseorang, Tang Zichen. Tang Zichen sekarang berkeringat dingin, dan meskipun dia tidak memiliki fitur apapun untuk ditawarkan, karena baru berusia 50 atau 60 tahun, bakatnya dalam seni bela diri tidak lemah, yang membuat orang memikirkannya. Beberapa orang di istana memikirkan Tang Zichen, tetapi tidak ada yang berbicara sejenak. Jika itu benar-benar Tang Zichen, maka Tang Zichen pasti tidak akan bisa melarikan diri hari ini. Baiklah, kalian bisa pergi sekarang. Ingat, kamu hanya punya waktu setengah bulan. Setelah setengah bulan aku ingin kamu membawakanku orang yang aku cari. Jika tidak, kamu tahu, keluarlah. Semua orang panik dan pergi ke aula utama dan dengan cepat turun gunung. Tang Zichen juga segera terbang. Sesampainya di bawah gunung, Mu berkata, Zichen, sepertinya kita tidak bisa tinggal lama di sini, mudah bagi orang untuk memikirkanmu, lagi pula, penampilanmu di konferensi Jianghu, semua orang melihatnya. Anda memiliki prestasi seperti itu di usia yang begitu muda, itu cocok dengan orang yang mereka cari. Meskipun saya tahu Anda pasti bukan orang yang mereka cari, tetapi bagaimana jika mereka lebih suka membunuh orang yang salah daripada membiarkan pergilah? Tang Zichen berkata, ayo kembali ke gerbang tanpa akhir dulu. Pada saat itu, di belakangnya, Rufang Wang berteriak, Tuan Muda Feng, tolong tunggu sebentar. Senior Wang Rufang, ada apa? Wang Rufang berkata, Tuan Muda Feng, dapatkah Anda memberitahu saya jika orang yang mereka cari adalah Anda? Maaf, itu karena Anda begitu luar biasa sehingga kami memikirkan Anda sejak awal.
Tang Zichen berkata, bagaimana mungkin aku, jika itu aku, mengapa aku cukup bodoh untuk datang ke sini, aku sudah pergi. Betul sekali. Senior Wang Rufang, kalau begitu kita akan kembali dulu, aku pasti akan mencarimu di yurisdiksiku. Bagus. Tang Zichen dan Mu Yong meninggalkan jangkauan sekolah Gunung Tang dalam api dan kembali ke gerbang tak berujung. Setengah hari kemudian, Tang Zichen kembali ke gerbang tanpa akhir. Windy, bagaimana situasinya? Istri guru Tang Zichen sibuk bertanya. Sensei, situasinya tidak terlalu bagus. Sekelompok orang itu benar-benar datang mencari seseorang, mengatakan bahwa mereka adalah sejenis ikan yang bocor. Jika tidak ada yang lain, mereka pasti mencariku. Ah, lalu bagaimana? Aku yakin bahwa pada akhirnya, ketika desakan datang untuk mendorong, seseorang akan melaporkannya kepada mereka, dan aku adalah seseorang yang sangat cocok dengan persyaratan mereka. Untung mereka tidak bertanya-tanya sendiri ketika mereka datang ke benua ini, kalau tidak mereka sudah datang kepada kita. Kalau begitu cepat dan pikirkan sesuatu, jika tidak berhasil, kita harus lari dulu, toh kita punya Little Black dan Little Fire, mereka tidak akan bisa mengejar. Kata istri guru. Tidak ada gunanya, mereka memiliki lebih dari selusin jiao hitam, dan mereka lebih besar dan pasti lebih cepat dari Little Black, dan dengan begitu banyak dari mereka tidak ada jalan keluar bagi kita. Ah, bukankah itu akan menjadi akhirnya? Beberapa dekade yang lalu kedua orang tuamu, berjuang keras untuk memasukkanmu ke dalam kotak dan menyeberangi lautan untuk datang ke sini untuk menyelamatkan hidupmu, dan sekarang, mereka datang untuk kita. Tang Zichen menggertakkan giginya, sekarang kekhawatiran terbesar Tang Zichen adalah gerbang tanpa akhir. Jika dia tahu itu, dia tidak repot-repot memasang gerbang tanpa akhir sejak awal. Begitu itu terjadi, itu pasti akan merusak gerbang tanpa akhir. Istri guru berkata, bubarkan gerbang tanpa akhir sebelum mereka tahu itu kamu. Bubarkan, mudah untuk mengatakannya, dengan begitu banyak orang, membubarkannya pasti akan menimbulkan kegemparan di sungai dan danau, bukankah ini lebih mencurigakan? Jika kamu tidak bubar, menurutmu, cepat atau lambat seseorang akan datang ke pintumu, dan saat itu mereka akan membantai gerbang tak berujung sampai bersih. Tang Zichen memikirkannya untuk waktu yang lama, dia pikir dia bisa mulai menjalani kehidupan yang stabil untuk sementara waktu, yang tahu bahwa musuh akan datang dan berada dalam keadaan yang sangat pasif. Tang Zichen mengumpulkan semua keluarga dan teman-temannya untuk rapat. Tang Zichen berkata kepada semua orang, semuanya, saya yakin banyak dari Anda masih tidak tahu apa yang terjadi. Saya akan mulai dengan mengatakan sesuatu tentang identitas saya. Sebenarnya, saya tidak dilahirkan di benua ini, saya dilahirkan. Petik 2. Yan Xingyi menyela Tang Zichen dan berkata, lebih baik aku yang mengatakannya. Yan Xingyi memberitahu semua orang tentang insiden yang menangkap Tang Zichen sejak awal. Mu kaget dan berkata, ya Tuhan, jadi sekelompok orang dari sekolah Tangshan apa yang mereka carikan? Tang Zichen menganggukkan kepalanya, tidak sepenuhnya yakin, tapi saya pikir itu cukup dekat. Bajingan ini pastilah yang membunuh orang tua saya, tetapi saya baru berusia 2 atau 3 tahun ketika mereka membunuh orang tua saya. Mereka tidak tahu saya ada, itu sebabnya saya lolos, tetapi tidak ada tembok yang tidak dapat ditembus di dunia. Sekarang mereka masih tahu saya ada, saya harus menjadi satu-satunya ikan yang lolos. Tujuan datang ke sini kali ini adalah untuk menemukan saya, ikan dari kelalaian. Saat itu tuanku, 9 dari 10, juga kehilangan nyawanya karena ini. Ah, astaga, ini sudah berakhir. Wajah semua orang berubah. Saya tidak pernah berpikir bahwa Tang Zichen menyembunyikan rahasia besar dalam hidupnya. Tang Zichen hampir tidak memberitahu siapapun tentang ini, hanya beberapa orang yang mengetahuinya. Yan Xingyi berkata, sekarang tidak ada yang tahu tentang masalah ini kecuali kalian. Ketika Dingru dan aku menemukan Fenger, kami tidak pernah memberitahu siapapun, kecuali Song Dingtian yang menemukannya, tetapi Song Dingtian sudah mati.
Muyu berkata, tapi petir angin sangat terkenal sekarang, sebuah sensasi cepat atau lambat mereka akan memusatkan perhatian mereka pada petir angin aku. Kita harus mempersiapkan ini lebih awal. Li Xuaner berkata, namun, jika kita berpikir bahwa Zichen adalah orang yang mereka cari pasti seluruh Jianghu akan mencarinya. Tidak ada tempat bagi kita untuk bersembunyi, dan dengan begitu banyak dari mereka dan begitu banyak orang kulit hitam, Jiao, kemana kita bisa melarikan diri? Semua orang diam sejenak. Tang Zichen berkata, hal-hal telah menjadi seperti ini, kami tidak memiliki jalan keluar lain, hanya ada dua jalan. Dua jalur yang mana? Pertama, jangan biarkan mereka mencurigaiku. Kedua, bubarkan gerbang tanpa akhir dan kabur secepat mungkin. Jika mungkin untuk menghindari kecurigaan itu pasti yang terbaik, tapi bagaimana agar mereka tidak mencurigaimu? Tang Zichen memikirkannya dan bertanya kepada istri gurunya, istri guru, apakah peti itu masih ada ketika kamu pertama kali menemukanku? Di mana itu? Di Sekte Naga Ilahi, kami menyembunyikannya di awal. Tang Zichen berkata, jika saya ingin mereka tidak mencurigai saya, maka itu harus dengan bantuan benda ini kita mendapatkan peti ini kembali, dan kemudian memberitahu faksi utama, dan mengarang cerita. Katakanlah orang biasa yang hidup di tepi laut menemukan peti ini, tetapi sayangnya anak di dalam peti itu telah meninggal. Saya pikir itu akan lebih meyakinkan. Lagi pula, peti itu dapat dibuktikan sebagai sesuatu dari seberang lautan yang jauh. Mu mengangguk dan berkata, itu ide yang bisa kita coba, tapi bagaimana jika kita menemukan nelayan acak untuk berpose sebagai orang yang menemukan peti itu, tapi bagaimana jika pihak lain menggunakan mesmerisme? Aku punya ide, mari kita cari sepasang kerangka anak-anak dan berpura-pura kita menemukan peti ini, dan kerangka di peti itu adalah yang mereka cari. Dengan begitu, kematian bukanlah jaminan. Haha, ide yang cukup bagus. Aku tidak yakin apakah itu akan berhasil, tetapi kita dapat mencobanya. Jika kita benar-benar dapat membodohi mereka, maka Zichen akan aman untuk saat ini, dan kita akan memiliki lebih banyak waktu untuk menanganinya. Lagi pula, pada tahap ini, kita tidak bisa menghadapi musuh seperti ini apapun yang terjadi. Tang Zichen berkata, kalau begitu aku dan bibiku, kita akan segera kembali ke sekolah naga suci, mengambil peti itu, lalu mencari sekte lain dan kita semua akan mengirim peti itu ke sekolah Tangshan. Mengapa kita perlu mencari sekte lain untuk mengirimnya bersama? Ini untuk membuat semua faksi utama lainnya berpikir mereka telah menemukannya juga, jadi jangan biarkan mereka menarik perhatianku. Tang Zichen dan Si Zun segera memulai perjalanan mereka, dan menuju ke Sekte Naga Ilahi dalam beberapa jam. Namun, Liu Xuan dan penyihir tua Wang yang dari Sekte Naga Ilahi belum kembali dari Sekte Gunung Tang, dan mereka tidak memiliki sarana untuk melakukan perjalanan secepat api kecil dan hitam kecil. Istri guru menemukan itu dan kotak di gua tersembunyi. Di dalam kotak, semua pakaian yang dikenakan Tang Zichen pada awalnya masih ada. Saya tidak tahu terbuat dari kain apa, masih belum sepenuhnya busuk. Tentu saja, surat itu, Tang Zichen juga melihatnya. Tulisan tangannya sangat indah, sepertinya ditulis oleh seorang wanita. Tang Zichen melihat surat itu, air mata mengalir di wajahnya. Surat ini pasti ditulis oleh ibunya, tapi sayangnya Tang Zichen bahkan tidak tahu seperti apa ibunya. Mungkin ibunya tidak setua itu. Tang Zichen saat ini ketika dia menulis surat ini. Ibu, aku pasti akan membalas dendam untukmu. Tang Zichen mengertakkan gigi. Fenger, jangan sedih untuk membalas dendam. Pertama-tama kamu harus membiarkan dirimu hidup. Musuh terlalu kuat, kita hanya bisa mengambil langkah demi langkah. Aku mengerti, ayo pergi, kita akan menemukan tulang anak berusia 3 atau 4 tahun sekarang. Yah, sayang sekali kamu tidak bisa melestarikan pakaian yang kamu kenakan saat masih kecil. Tang Zichen melihat pakaian itu, yang lebih dari 2/3-nya busuk, dan berkata, lupakan saja, sudah busuk seperti ini. Tang Zichen segera menemukan tulang belulang seorang anak berusia sekitar 3 atau 4 tahun di Yizuang setempat.
Setelah penyamaran Tang Zichen, sekarang terlihat cukup baik. Tang Zichen kemudian langsung menuju sekolah Yanshan, dan juga mengirim orang untuk memberitahu faksi besar lainnya bahwa mereka harus segera pergi ke sekolah Yanshan, yang memiliki petunjuk. Alasan mengapa Tang Zichen pergi ke Sekte Batu Tinta adalah karena Tang Zichen ingin Wang Rufang menangani masalah ini. Tang Zichen bergegas ke Sekte Yanshan, tetapi sayangnya, Wang Rufang belum kembali dari Sekte Yanshan, dan tidak memiliki transportasi cepat adalah masalah. Tang Zichen menunggu di Sekte Yanshan selama beberapa hari sebelum Wang Rufang akhirnya kembali. Senior Wang Rufang, petir angin, mengapa kamu berada di Sekte Gunung Batu Tintaku? Alis Wang Rufang berkerut, karena dia mendapat kesan bahwa hanya beberapa hari yang lalu, masing-masing kembali dari sekolah Tangshan. Tang Zichen berkata, saya memiliki perjalanan yang sangat cepat, saya telah pergi ke beberapa tempat. Wang Rufang Senior, saya mencari Anda karena, saya telah menemukan beberapa petunjuk tentang apa yang dicari orang-orang itu. Apa yang kamu temukan? Tang Zichen berkata, tolong Senior ikuti saya. Tang Zichen membawa Wang Rufang ke sebuah penginapan, dan di depan Wang Rufang, memindahkan kotak itu dan membukanya. Apa ini? Tang Zichen berkata, saya tidak yakin, kotak ini sama sekali tidak ada seorang pun di benua kita ini yang dapat membuatnya. Wang Rufang menyentuh kotak itu dan berkata, memang ini adalah kotak mekanisme yang sangat pintar. Kami tidak memiliki master mekanisme yang begitu pintar di benua ini, dari mana asalnya, dan juga, mengapa ada tulang anak dalam. Tang Zichen berkata, tidak masalah bagaimana kamu menemukannya, yang penting adalah surat ini, kamu bisa membacanya. Tang Zichen menunjukkan surat itu kepada Wang Rufang. Wang Rufang Senior, menurut Anda apakah itu yang dicari oleh sekelompok orang itu? Saya tidak berani pergi ke sekolah Gunung Tang sendirian untuk menyerahkannya kepada mereka, jadi saya datang untuk menemukan Anda. Anda adalah orang terkuat di Jianghu, saya hanya bisa menyerahkannya kepada Anda. Tentu saja, sebelum saya datang ke sini, saya juga telah mengirim seseorang untuk memberitahu sekte lain sehingga mereka dapat datang ke sini dan fokus. Wang Rufang berkata, Wind Lightning, kamu telah bekerja keras. Jika ini benar-benar yang mereka cari, maka kamu benar-benar telah menyelamatkan seluruh Jianghu. Menurutmu, apakah itu benar-benar yang mereka cari? Kurasa 9 dari 10 kotaknya dan suratnya. Indah sekali. Sekarang mari kita tunggu faksi besar lainnya datang dan mengirimkan ini ke Tangshan bersama-sama. Tang Zichen meminta, Senior Wang Rufang, ketika faksi utama datang, tolong jangan katakan bahwa saya menemukan benda ini, oke? Tentu. Lagi pula aku tidak punya waktu lama untuk hidup, aku tidak peduli apakah aku hidup atau mati, jadi aku akan mengatakan aku menemukannya. Terima kasih. Tang Zichen dan istrinya menunggu sekitar 7 atau 8 hari di sekolah Yanshan, dan setelah menerima berita tersebut, semua faksi utama datang ke sekolah Yanshan untuk mencari Wang Rufang. Wang Rufang, kamu meminta seseorang mengirim surat untuk mengatakan bahwa kamu memiliki petunjuk. Di mana petunjuknya? Saat berbagai faksi datang, mereka mengejar Wang Rufang. Wang Rufang mengatur kotak itu. Wang Rufang berkata, ketika semua orang ada di sini, mari kita kirim ini ke Gunung Tang bersama. Beberapa hari kemudian, Tang Zichen dan Wang Rufang, serta pembangkit tenaga listrik tingkat kesempurnaan besar leluhur sekte besar lainnya, menyatukan kotak itu dan bergegas ke lokasi sekolah Tangshan. Setelah tiba di sekolah Tangshan, Tang Zichen berkata, Senior, saya tidak akan menemani Anda ke gunung, jadi Anda dapat mengirim kotak itu. Wind Lightning, kenapa kamu tidak pergi? Kamu adalah pemimpin tertinggi dari gerbang tanpa akhir. Kata seorang lelaki tua. Oh, tolong maafkan saya Senior. Bagaimanapun juga saya masih muda, bagaimana jika sekelompok orang di gunung itu melihat sesuatu ditemukan dan jatuh, jadi saya lebih suka tidak naik ke sana.
Semua orang tidak mengatakan apa-apa, lagi pula, Tang Zichen adalah yang termuda, jika kematian adalah yang paling tidak adil, sementara mereka semua adalah tulang tua kematian sebagai tenggat waktu awal. Wang Lufang membawa kotak itu dan berjalan ke aula utama Sekte Tang San. Pembangkit tenaga listrik alam Deng Feng itu telah melihatnya dan sedang menunggu di aula utama. Semuanya, apakah kamu sudah menemukan orang yang aku inginkan? Semua orang gemetar ketakutan, tidak berani berbicara. Rufus Wang berkata orang-orang tidak menemukannya, karena mereka benar-benar tidak bisa, tetapi setelah menemukan ini, saya tidak tahu apakah itu yang Anda cari. Sebuah kotak. Apakah kalian bermain-main denganku? Pembangkit tenaga listrik alam Deng Feng itu mendengus. Kotak ini adalah kotak mekanisme yang sangat tepat dan luar biasa. Di Jianghu milik kita ini, belum ada yang membuatnya sama sekali. Anda sebaiknya melihat apa yang ada di dalam kotak terlebih dahulu. Buka kotak itu. Wang Lufang membuka kotak itu. Di istana, termasuk pembangkit tenaga listrik alam Deng Feng, lebih dari selusin orang berkumpul untuk melihat. Sepasang tulang anak yang membusuk. Apa-apaan ini? Hei guys, lihat baju anak ini, ada tanda totem di baju ini. Ini totem mereka. Pembangkit tenaga listrik alam Deng Feng itu juga mengerutkan kening. Totem ini, dia tahu itu. Bos, lihat di bawah peti ini, ada juga penanda. Ini adalah peti harta karun mesin yang ditempa oleh Nara Serigala Gagak dari klan Serigala Gagak. Penanda kepala serigala ini mewakili pekerjaannya. Sekelompok orang berkumpul di sekitar peti untuk berdiskusi. Wang Lufang dan yang lainnya berdiri dengan tenang di pintu masuk aula utama. Mereka semua berharap ini benar-benar yang mereka cari, dan kemudian mereka akan masuk dari sana. Bos, peti harta karun mesin ini, yang khusus digunakan untuk menyimpan makhluk hidup di laut, tidak akan tenggelam ke dasar laut dalam keadaan normal, dan tidak akan masuk ke air laut dengan alasan udara dijamin masuk ke dalam peti. Menurut untuk situasi ini, tampaknya mereka seharusnya memasukkan sisa itu, yang baru berusia beberapa tahun, ke dalam kotak ini dan membuangnya ke laut, tetapi mereka tidak menyangka akan memakan waktu terlalu lama dan sisa itu akan berakhir, sekarat di kotak harta karun organ. Pria di alam Deng Feng dengan setengah hati berkata, benarkah begitu? Dari jejak peti ini, seperti ini, saya pikir itu pasti benar. Penduduk asli ini, bahkan tidak bisa mendapatkan peti semacam ini, dan pakaian di dalam peti, pola pada pakaian, semuanya mewakili makna. Bagaimana apakah penduduk asli ini akan mengerti? Pria di alam Deng Feng berpikir sejenak, mengangguk, dan tertawa. Sepertinya memang begitu, hahaha. Saya pikir sisa itu benar-benar hidup, tetapi saya tidak menyangka itu sudah berubah menjadi mayat. Tidak sia-sia saya datang ke sini. Seseorang kemasi peti ini dan bawa ketika Anda kembali, itu harus membuktikan bahwa sisa-sisa sudah mati, sehingga atasan tidak perlu khawatir. Wang Lufang dan yang lainnya juga sangat lega, itu benar-benar yang mereka cari. Wang Lufang berkata, bisakah kita pergi sekarang? Pria Piklimbing Realem memandangi mereka dan mendengus, sekelompok tulang tua yang menyedihkan. Aku yakin mereka tidak akan hidup lama, hanya saja aku sedang dalam suasana hati yang baik hari ini, jadi keluarlah. Wang Lufang dan yang lainnya segera keluar dari aula utama. Semua orang benar-benar lega. Akhirnya, masalah ini selesai. Jika tidak, semua sekte di seluruh Jianghu akan berdarah sampai mati. Wind Lightning, sudah berakhir, kamu bisa kembali. Aku yakin orang-orang di gunung itu akan segera pergi. Wang Lufang tiba di bawah gunung dan berkata kepada Tang Zichen. Bagus. Tang Zichen juga lega. Namun, Tang Zichen selalu memiliki rasa enggan dalam dirinya. Tunggu aku, suatu hari aku akan menemukanmu, kata Tang Zichen dalam hatinya.
Sekarang sepertinya aku tidak bisa tinggal di gerbang tanpa akhir setiap hari, aku harus keluar lebih banyak tinggal di gerbang tanpa akhir setiap hari dalam kultivasi pintu tertutup sama sekali tidak produktif, bahkan jika ada peluang, maka saya harus keluar untuk mendapatkannya, kesempatan untuk orang-orang yang tidak takut kerja keras dan kematian dan senang berlarian. Tang Zichen telah memutuskan dalam dirinya sendiri untuk berlayar sekali lagi setelah kejadian ini. Senior Wang Rufang, Winlight Cloud, apa lagi yang kamu inginkan? Wang Rufang Senior, saya ingin tahu apakah Anda tertarik untuk pergi melaut bersama saya, tanya Tang Zichen. Pergi ke laut, kemana? Oh, jika orang-orang dari seberang lautan yang jauh bisa datang kepada kita, lalu mengapa kita tidak bisa pergi ke mereka? Saya pikir di tempat itu, mungkin ada peluang berbeda yang bahkan mungkin memberi Anda kesempatan untuk melangkah ke Peak Ascension. Kesempatan adalah sesuatu yang Anda cari dan temukan sendiri, bukan sesuatu yang datang kepada Anda, kata Tang Zichen. Mata Wang Rufang berbinar dan mengangguk, ya, mungkin ada peluang baru di seberang lautan yang jauh untuk membantu saya melampaui leluhur saya, tetapi bagaimana kita bisa melewati lautan yang tak terbatas ini? Selama berabad-abad ada banyak orang yang ingin menyeberangi ini. Lautan dan bepergian ke tempat yang jauh untuk menemukan peluang. Di masa lalu, nenek moyang sebelumnya dari sekolah naga ilahi juga menyeberangi lautan ke seberang lautan, tetapi saat ini, tidak ada kabar tentang mereka sejak lama, dan mungkin mereka adalah semua mati. Tang Zichen tersenyum, di masa lalu, salah satu leluhur sekte naga ilahi, setelah mencapai kesempurnaan Grandmaster, pergi ke laut tidak lama sebelum batas besar untuk menemukan peluang baru, dan tidak ada berita sejak saat itu. Ini masalah, Tang Zichen mendengar dari tuannya dan istri tuannya ketika dia masih muda. Tang Zichen berkata, Wang Rufang Senior, daripada menunggu di sini untuk mati, mengapa Anda tidak pergi dan mengekspos diri Anda? Selain itu, di masa lalu, ketika orang pergi ke laut untuk mencari peluang itu mengandalkan kapal tradisional. Lautan luas dan kapal sangat sulit untuk diseberangi. Dan sekarang jika Anda bersedia bertualang dengan saya memiliki Black Jiao dan Fire Demon Beast untuk membantu saya, jadi kecepatan saya tentu saja luar biasa, dan selain itu, saya punya lusinan mesin terbang, jadi menyeberangi lautan bukanlah masalah sama sekali. Betulkah? Lebih benar dari mutiara. Bagus petir angin, maka lelaki tua itu akan pergi bersamamu. Aku selalu berpikir bahwa kamu adalah orang dengan peluang besar, jika tidak akan sulit bagimu untuk melangkah ke kesempurnaan guru di usia 50-an, kata Wang Rufang. Tang Zichen tertawa pada dirinya sendiri, kesempurnaan Master Clan, saat ini, di depan orang-orang di alam Dengfeng, itu hanya kentut. Tujuanku, untuk melampaui Master Clan dan melangkah ke Dengfeng. Hehe, nadanya besar, tapi ada motivasi hanya ketika ada tujuan. Kalau begitu aku tidak akan kembali ke sekte Gunung Tinta lagi, aku akan pergi bersamamu sekarang. Wang Rufang berkata, memang tidak ada gunanya dia kembali ke sekte Yanshan kecuali menunggu kematian. Bagus, kalau begitu kembalilah ke gerbang tak berujung bersamaku dulu. Pada saat itu, dua lelaki tua terbang tidak jauh, itu adalah leluhur sekte naga ilahi Liu Xuan, dan penyihir tua Wang Yang. Master leluhur Liu Xuan sepertinya telah mendengar sesuatu dan tersenyum. Senior Wang Rufang, petir angin, apakah kalian pergi ke suatu tempat? Tang Zichen berkata, saya tidak perlu melaporkan kepada Anda kemana saya akan pergi, kan? Oh, tentu saja aku tidak perlu, tapi aku baru saja mendengar Wang Rufang berkata bahwa dia tidak akan kembali ke sekte Yanshan dan siap untuk pergi bersamamu. Apa yang begitu menarik sehingga Wang Rufang tidak akan kembali ke sekte Yanshan untuk duduk di kota, dan tanpa Grandmaster untuk duduk di kota, dia tidak takut akan terjadi kecelakaan pada sekte tersebut. Wang Rufang mendengus, duduk yang konyol, berapa banyak orang duduk di sekte setiap hari,
hanya demi sekte, tetapi saya tidak lagi ingin mengorbankan waktu saya demi sekte. Saya tidak peduli jika sesuatu akan terjadi pada sekte Yanshan. Mulai hari ini dan seterusnya, saya akan terus berjuang untuk diri saya sendiri ke atas meskipun melampaui sekte terdengar sangat memalukan, tetapi jika saya tidak bertarung sedikit, bagaimana mengetahui bahwa tidak ada kemungkinan? Liu Xuan dan Wang Yang sama-sama berpikir bahwa itu adalah lelucon besar bagi Wang Rufang untuk mencoba melampaui Master Clan, tetapi mereka tidak dapat tertawa karena kata-kata Wang Rufang tidak lebih dari kata-kata hati mereka. Liu Xuan bertanya, kemana kalian pergi? Apakah ia mencoba menyeberangi lautan? Ke seberang lautan, sama seperti tuanku saat itu. Benar, orang yang dikenal Tang Zichen sebagai seorang anak, orang yang menyeberangi lautan adalah kakek Liu Xuan, satu generasi dari Tang Zichen. Penyihir tua Wang yang berkata, dengan teknologi pelayaran kami, Haf tidak dapat menyeberangi lautan luas. Kamu tidak perlu khawatir tentang ini, apakah kamu tidak tahu bahwa petir angin adalah orang yang cakap? Haha, petir angin, ayo pergi. Bagus. Tang Zichen dan Wang Rufang segera terbang bersama. Liu Xuan melihat mereka terbang menjauh. Liu Xuan ragu-ragu dan berkata kepada Wang Yang, saudari, kamu kembali ke sekolah naga ilahi, aku tidak akan kembali. Kakak senior, kamu ingin pergi bersama mereka. Wang Rufang benar, meskipun mimpi itu sangat tidak mungkin tercapai, mengapa tidak mencobanya? Saya juga akan pergi ke laut untuk mencari kesempatan. Tapi kakak senior, dulu kakek kita mungkin sudah terkubur di dasar laut, kenapa kamu mau membiarkan masa tuamu begitu menyiksa? Kenapa tidak menikmati masa tuamu? Hidup ini tidak mudah untuk berkultivasi. Sejauh ini lagi, sudah waktunya untuk berhenti dan beristirahat dengan baik. Kita sudah tua, kita tidak punya waktu beberapa tahun untuk hidup, kenapa repot-repot? Kakak, keputusanku sudah bulat, kamu harus kembali, mungkin ini terakhir kali kita bertemu satu sama lain dalam hidup ini. Kakak senior, penyihir tua Wang yang berteriak dengan tangisan, perpisahan abadi, hal yang menyakitkan, kepergian Liu Xuan ini mungkin memang perpisahan abadi. Liu Xuan terbang mengejar Tang Zichen Wang Rufang. Penyihir tua Wang yang menyaksikan sosok Liu Xuan menghilang ke langit dan diam-diam berkata, saudaraku, semoga perjalananmu aman. Tang Zichen dan Wang Rufang hendak duduk di punggung Little Fire ketika seseorang di belakang mereka berteriak, tunggu aku. Tunggu aku. Ini Liu Xuan, untuk apa dia mengikuti? Tang Zichen sudah mengetahui bahwa pasti Liu Xuan yang ingin mengikuti Tang Zichen juga. Bersambung.